mendorong hak angket? Ya sampai dengan tanggal 15 kemarin alternatif kita sampai. Saya kira kita kan yang melaksanakan pemilu kan KPU. Undang-Undang Dasar 45 mengatakan KPU adalah sebuah negara, lembaga negara yang mandiri, independen. Pemerintah nggak ikut campur, misalnya bilang begitu kan. Bambang Wijoyanto dari Timnas Amin, tim hukum Timnas Amin menyatakan ada dugaan kuat desain algoritma yang didesain untuk memenangkan paslon tertentu dengan jumlah kualifikasi suara tertentu sehingga hasilnya adalah pemenangan paslon tertentu satu kali putaran. Nah, itu kesimpulan yang diperoleh oleh Bapak Wijoyanto bersama timnya setelah melakukan penelaahan terhadap data-data di Sirekap, ya, situs yang ada di KPU begitu. Nah, kemarin sempat ada pernyataan atau statement atau pendapat hukum lah ya dari Yusril Iza Mahendra yang menyatakan bahwa kecurangan pemilu itu ya secara konstitusi penyelesaiannya dibawa ke MK, dan di MK itu sudah ada tahapan sampai keputusan yang akhirnya ada kepastian hukum. Kalau dibawa ke DPR melalui hak angket, menurutnya justru akan menimbulkan chaos gitu. Yusril menyatakan ya sebaiknya semua diselesaikan melalui lembaga yang sudah disediakan oleh konstitusi, dan menurut konstitusi kewenangan untuk mengadili perkara pemilu itu ya oleh Mahkamah Konstitusi. Dan sebenarnya memang kita jadi kurang percaya ya, tidak objektif, karena Stefan Yusril itu tidak ansih sebagai seorang ahli hukum tata negara, tetapi bias karena dia juga menjadi bagian dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. DPP kan ikut koalisi yang mengusung Prabowo Gibran, sehingga kalau dia mengharap atau mengimbau atau menyarankan atau mengarahkan bahkan ya penyelesaian sengketa itu ke MK, ya justru semakin memperkuat desain kecurangan itu sudah dipersiapkan sampai ke MK, sehingga kalau di MK nanti ya bukan mendahului ya, tapi bisa dipastikan hasilnya tidak akan jauh beda seperti 2019 yang lalu. Nah, yang pertama saya sudah membantah bahwa persoalan yang hari ini ya dipersoalkan oleh publik itu bukan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU. Jadi belum ada ya penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU, dan objek perkara yang dibawa ke MK sebagaimana yang disarankan Yusril belum ada. Jadi sengketa penghitungan hasil pemilu atau di MK itu kodenya PHPU. Di MK itu kan ada yang sengketa perselisihan hasil pemilu itu kodenya PHPU, ada juga pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar itu kodenya PUU. Jadi sebelum ada keputusan dari Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil suara pemilu 2024, baik suara DPR RI, DPRD tingkat provinsi, kota, kabupaten, suara DPD, termasuk suara paslon dari capres dan cawapres yang ada itu, maka tidak ada satupun pihak yang bisa membawa perkara ke MK. Sementara kecurangan-kecurangan ini ya yang akan dibawa dalam proses hak angket itu bukanlah keputusan dari KPU itu gitu. Jadi nggak tepat kalau diarahkan ke MK. Jadi justru prematur kalau dibawa ke MK pasti akan ditolak oleh MK. Kalau pengumuman KPU belum ada. Makanya ketika Yusril menyatakan narasinya yang kalah membawa perkara ini ke hak angket, saya mau menegaskan sampai hari ini belum ada yang kalah dan juga belum ada yang menang. Klaim-klaim kemenangan itu bolehlah ya secara pribadi, secara politik, tapi secara hukum tidak bernilai. Kenapa? Secara hukum kemenangan itu bernilai setelah diumumkan resmi oleh lembaga yang berwenang menurut konstitusi. Siapa yang punya wewenang untuk mengumumkan hasil suara resmi itu ya KPU. Bukan lembaga-lembaga seperti Kompas, Indobarometer, LSI, Politracking dan yang lain itu tidak berwenang. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, San Mustafa menyebut tidak sulit untuk merealisasikan penggunaan hak angket DPR guna menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Dia menjelaskan, usul hak angket DPR hanya perlu disetujui oleh 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Selanjutnya, usulan tersebut dibawa ke sidang paripurna. Jika lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna setuju, maka hak angket memenuhi syarat untuk digunakan.